Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Setiawan dengan NIM 221092051. Di sini saya merupakan praktikan dari praktikum sistem kendali. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Lebih tepatnya modul 2. Yang pertama, saya akan membahas mengenai diagram blok sistem kendali. Untuk diagram blok sistem kendali adalah diagram yang menunjukkan tahap pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari sinyal. Sinyal merupakan garis panah yang menunjuk arah terhadap pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua, subsistem. Blok yang diberi Subsistem merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahap pengendalian sistem dalam bentuk fungsi fungsi. Yang ketiga, summing point. Summing point merupakan titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat, branch point. Branch point merupakan titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Contoh gambar diagram blok yaitu seperti gambar berikut. Untuk RS, CS, ES, BS itu merupakan garis sinyal. Lalu untuk subsistem dapat kita lihat pada yang di dalam persegi ini seperti GS dan HS. Lanjut, summing point yaitu titik penjumlahan dapat dilihat seperti lingkaran ini. Lanjut untuk branch point merupakan titik percabangan. Contohnya yaitu ini. Lanjut, hubungan modifikasi diagram blok. Yang pertama, hubungan diagram blok. Di diagram blok mempunyai hubungan seri dan juga paralel. Untuk hubungan seri dapat dilihat pada gambar berikut. Jika dari gambar tersebut, maka diketahui X2S sama dengan X1S dikali G1S. Untuk nilai X3S sama dengan X2S dikali G2S. Lalu nilai X2S kita substitusikan, sehingga dapat X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Lanjut untuk hubungan paralel, dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar diketahui X2S sama dengan X1S dikali G1S. Dan X3S, oh maaf, ini terdapat kesalahan pada gambar tersebut. Jadi bisa dianggap tidak ada. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan. Sehingga dapat disimpulkan X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Yang mana X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Lanjut untuk memodifikasi diagram blok. Untuk memodifikasi diagram blok pertama yaitu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Pertama, titik percabangan terletak sebelum G, maka dipindahkan ke setelah G, yang mana akan menghasilkan nilai A. Ya, untuk nilai A-nya sendiri sama dengan 1/G. Didapatkan dari rumus ini, turunan dari rumus ini. Yang kedua, ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dilihat pada gambar, untuk titik percabangan terletak pada sebelum sistem, dan setelah dirubah, titik percabangan menjadi sebelum sistem. Untuk nilai A-nya adalah sama dengan G, didapat dari persamaan berikut. Lanjut, yang ketiga yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Kalau yang tadi itu pergeseran dari branch point, sekarang pergeseran dari summing point. Pertama, summing point berada di sebelum sistem, maka diubah ke setelah sistem. Untuk mengubahnya, pada sebelumnya X3 sama dengan X1 dikurang X2G. X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Untuk proses pemindahannya yaitu X1 dikali G dikurang X2 kali G sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali A. Sehingga G sama dengan A.
Maka untuk nilai A di sini adalah G. Yang keempat, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dapat dilihat pada gambar di sini untuk posisi titik penjumlahan berada setelah sistem G. Maka kita dapat mengubahnya menjadi titik penjumlahannya berada di sebelum G. Untuk perubahannya, kita dapat menambahkan nilai A, yang mana nilai A sama dengan 1 per G. Untuk mendapatkan nilai A tersebut, kita dapat melihat pada rumus berikut ini. Lanjut, sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Jika dilihat dalam diagram blok, bentuknya seperti ini. Fungsi alihnya CS per RS sama dengan GS. Untuk nilai CS sama dengan GS dikali RS. Sedangkan pada lingkar tertutup sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yaitu umpan baliknya terdapat pada nilai HS dan fungsi alihnya CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Yang ketiga, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk perbandingannya, sistem lingkar terbuka kurang stabil dan kurang teliti, maka lebih baik menggunakan lingkar tertutup. Kalau untuk dalam hal mudah dibuatnya, sistem lingkar terbuka lebih mudah dibuat dari sistem lingkar tertutup. Untuk umpan baliknya, sistem lingkar terbuka tidak memiliki umpan balik, sedangkan sistem lingkar tertutup mempunyai umpan balik. Untuk harganya, sistem lingkar terbuka lebih murah dibandingkan sistem lingkar tertutup. Selanjutnya, pengendali PID. Pengendali PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Perbaikannya seperti mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Untuk pengendali PID terdiri dari satu pengendali proporsional. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai maksimum input. Dapat dilihat pada gambar seperti berikut. Jika ditulis dalam domain waktu, UT sama dengan KP dikali ET. Jika diubah ke domain Laplace, maka dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Karakteristik dari pengendali proporsional adalah jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan race time akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan race time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil dan osilasinya tidak terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat atur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Untuk yang kedua, ada pengendali integral. Jenis pengendali ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Rumusnya dalam domain waktu ditulis UT sama dengan KI integral T sampai 0 ET dt. Jika ditulis dalam domain Laplace, maka US per ES sama dengan KI per S. Karakteristik dari pengendali integral sebagai berikut. Yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar dan akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Yang ketiga, pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input.
Untuk gambarnya seperti pada PPT ini, pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT per ET sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace, kita dapat tulis US per ES sama dengan K dikali DS, KDS. Karakteristiknya, yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrolan diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrolan ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Untuk yang keempat, itu pergabungan dari pengendali profesional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk gambarnya sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, UT sama dengan KP ET ditambah KP per TI integral T sampai 0 ET DT. Dengan KP adalah suku penguat profesional dan TI merupakan waktu integral. Ini gabungan dari profesional dan integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS. Jika disederhanakan bisa jadi KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Karakteristik pengendali proporsional integral. Yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot lebih tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Nomor 5, pengendali profesional derivatif. Ini penggabungan profesional dan derivatif. Jenis kontrol ini mengoptimalkan kerja dari pengendali profesional proporsional. Itu gambarnya sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguat proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Karakteristiknya, yang pertama respon sistem ini sangat cepat. Yang kedua, overshoot-nya rendah. Yang ketiga, kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Yang keenam, ada pengendali profesional integral derivatif. Ini penggabungan dari ketiganya. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Berdasarkan gambar di atas, UT sama dengan KPET ditambah KPTI integral T0 ETDT ditambah KP dikali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan profesional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Karakteristik pengendali proporsional integral derivatif.
Yang pertama, memperbaiki respons transient. Yang kedua, menghilangkan nilai error steady state. Yang ketiga, mengurangi overshoot. Tabel kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Eh, Kalian bisa melihat kelebihan masing-masing masing-masing dengan nilai PID-nya. Lanjut, parameter tanggapan peralihan PID. Untuk parameter sebelumnya sudah dijelaskan pada modul 1. Untuk dijelaskan lebih lanjut, ada time constant atau TC yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rest time atau TR, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai N akhir. Yang ketiga, settling set time atau TS, merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum persen overshoot atau MP. Ini merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk rumusnya, persen MP sama dengan C dikali TP, CTP dikurang C tak hingga dibagi C tak hingga dikali 100%. Yang keenam, time peak atau TP, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Untuk grafik dari parameter tanggapan sebagai berikut. Lanjut, metode penalaan tanding PID. Untuk metodenya yang pertama ada metode trial and error. Metode trial dan error dalam tuning PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua, metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen, asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum MP sama dengan 25% terhadap masukan step. Yang ketiga metode Chow-Hen-Kun. Chow-Hen-Kun merupakan pengembang metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Chow-Hen-Kun adalah versi yang lebih kompleks dari metode sebelumnya. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Johnson memberikan waktu naik yang lebih cepat. Sekian dari saya, maaf karena terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.